Devisa hasil ekspor atau DHE adalah hasil penjualan dari produk ekspor. Dana ini dihasilkan oleh para pengusaha eksportir ketika mereka menjual barang atau jasa ke pasar luar negeri. Mulai dari sumber daya alam seperti minyak bumi, gas alam, batu bara, hasil hutan, hingga produk manufaktur, pertanian, perikanan, jasa, dan barang-barang lainnya. Sayangnya, banyak eksportir dari Indonesia menyimpan dananya di luar negeri, khususnya di Singapura. Nah, kenapa? Karena pajak di Singapura lebih rendah dibandingkan Indonesia. Tapi, apapun alasannya, praktik ini sama halnya melenyapkan pendapatan pajak dari pemerintah negara kita, di mana pajak merupakan sumber pendapatan bagi negara yang selama ini digunakan untuk kemakmuran rakyat, seperti pembangunan infrastruktur, beasiswa atau pendidikan, riset, hingga bahkan subsidi. Dengan kata lain, menyimpan dana di luar negeri seperti Singapura telah menghilangkan hak yang seharusnya bisa dinikmati oleh masyarakat secara langsung. Tak perlu munafik untuk tidak mengatakan para pengusaha lebih rela uang hasil ekspor barang-barang dari Indonesia dinikmati oleh Singapura daripada terpotong sedikit lebih banyak untuk bangsanya sendiri. Selain itu, dengan menyimpan dana di negara lain akan mengurangi jumlah valuta asing. Dampaknya, tentu nilai rupiah menjadi lebih rentan terhadap fluktuasi. Ditambah, jika para pengusaha bergantung pada pinjaman dari bank-bank Singapura, membuat eksportir Indonesia lebih rentan terhadap perubahan kebijakan atau kondisi ekonomi yang ada di Singapura. Padahal, ekspor barang dan jasa berkontribusi sekitar 20% terhadap PDB Indonesia. Itu berarti, kalau PDB Indonesia sekitar 1.371 triliun US dollar, ada sekitar 274 miliar US dollar, atau sekitar 4.387 triliun uang warga negara Indonesia disimpan di luar negeri. Dan itu lebih dari setengah PDB Singapura pada tahun 2023. Bisa bayangkan, 54% dari PDB Singapura. Inilah yang melatar belakangi Presiden Jokowi pada 12 Juli 2023 menetapkan bagi perusahaan yang melakukan pengelolaan sumber daya alam harus menempatkan DHE atau devisa hasil ekspor dalam rekening khusus minimal selama 3 bulan. Dalam Beleit Pasal 7 Ayat 2 PP Nomor 36 Tahun 2023 berbunyi, jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada Ayat 1, paling singkat yaitu 3 bulan sejak penempatan dalam rekening khusus DHE sumber daya alam. Tetapi, tidak semua DHE SDA wajib diparkirkan minimal 3 bulan, melainkan hanya DHE yang memiliki nilai ekspor atau pemberitahuan pabean ekspor paling sedikit yaitu 250.000 US dollar atau sekitar 4 miliar rupiah. Dan percaya atau tidak, di tahun yang sama, pertumbuhan ekonomi Singapura pada tahun 2023 hanya sebesar 1,1%. Kemudian, Singapura menurunkan suku bunga hingga di bawah yang sebelumnya 4% menjadi sekitar hanya 2,8%. Ini membuat kebijakan DHE era Jokowi dinilai kurang efektif karena menurut BI, DHE memiliki potensi menarik hingga 9,2 miliar US dollar atau sekitar 147 triliun rupiah. Tetapi, nilai falas yang berhasil ditarik hanya sebesar 2,4 miliar US dollar atau sekitar 38,4 triliun rupiah termasuk nilai rollover deposit. Dengan kata lain, eksportir kembali memilih menaruh uang mereka di Singapura setelah jatuh tempo. Dan sekali lagi, percaya atau tidak, pertumbuhan ekonomi Singapura di tahun 2024 melebihi ekspektasi pasar yang sebelumnya hanya ditargetkan sebesar 3,8%, ternyata tumbuh hingga 4,3%. Nah, di era Presiden Prabowo, nampaknya dirinya lebih galak daripada Presiden Jokowi. Beliau, pada 22 Januari 2025, telah mengumumkan bahwa eksportir yang menerima kredit dari bank-bank pemerintah akan diwajibkan menempatkan 100%, sekali lagi 100% devisa ekspor mereka di Bank Nasional. Bahkan dana DHE ini 100% wajib disimpan selama 1 tahun. Bisa bayangkan, 100% 1 tahun pula. Bapak Presiden telah meminta untuk dilakukan penjelasan terkait dengan devisa hasil ekspor. Jadi terkait dengan devisa hasil ekspor itu diberlakukan
sebesar 100% untuk periode 1 tahun. Jika kebijakan ini diterapkan secara konsisten, tentu potensi dampaknya benar-benar akan menohok Singapura. Karena aliran dana mengalir deras ke Singapura akan berkurang secara signifikan, sehingga mempengaruhi sektor keuangan mereka, terutama bank-bank yang selama ini bergantung pada dana hasil ekspor dari Indonesia. Nggak percaya? Coba lihat sendiri data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK tahun 2024. Jumlah transfer dana dari Indonesia ke Singapura mencapai 4.806 triliun. Kalian bisa bayangkan, 4.806 triliun rupiah. Sedangkan PDB Singapura 2024 kemarin sebesar 514 miliar US dollar atau sekitar 8.231 triliun. Itu berarti uang orang Indonesia lebih dari setengah atau 58% dari pendapatan negara tersebut. Namun, keberhasilan kebijakan ini tergantung pada implementasi dan pengawasan yang ketat. Pemerintah Indonesia perlu memastikan bahwa eksportir tidak mencari celah untuk menghindari aturan ini, misalnya dengan menggunakan skema lain untuk menyimpan dana di luar negeri. Tetapi, tenang saja, di era Prabowo ini, Indonesia benar-benar serius mencegah kebocoran yang selama ini beliau gembar-gemborkan. Untuk mengatasi eksportir nakal yang mencari celah untuk menghindari aturan ini, saat ini Ketua Dewan Ekonomi Nasional di bawah kepemimpinan Luhut Binsar Panjaitan telah mengembangkan sistem digitalisasi yang benar-benar menutup celah tersebut, bukan lagi bagi para eksportir, tetapi juga bagi para penggerogot kekayaan negara selama ini. Nah, sistem tersebut bernama Cortex. Cortex pada dasarnya sistem administrasi perpajakan yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mempermudah wajib pajak. Penerapan sistem Cortex diatur di Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 81 Tahun 2024 dan telah resmi pada 18 Oktober 2024. Tetapi saat ini masih dalam tahap transisi dan ditargetkan efektif pada bulan Agustus tahun 2025. Cortex ini dibentuk bukan hanya untuk mempermudah layanan administrasi pajak, tetapi mencangkup 20 proses bisnis di bidang pajak, yang di dalamnya termasuk bisnis intelijen, dokumen manajemen sistem, dan data quality management, di mana ketiganya ini nanti diintegrasikan dan dapat mendeteksi atau men-tracking rekening yang mencurigakan. Contoh realnya begini, ada hakim nih, anggaplah golongan 4E, yang masa kerjanya sudah 31 hingga 32 tahun. Nah, hakim tersebut berhak mendapatkan gaji sebesar 6,3 juta rupiah, sedangkan tunjangan tertingginya yaitu 56,5 juta rupiah. Nah, jika ditotal, semua itu sekitar 62,8 juta rupiah. Hakim tersebut tidak punya usaha, istrinya pun rumah tangga. Tiba-tiba rekeningnya isi 500 miliar. Itu kan nggak masuk akal. Kerja sampai pensiun pun paling cuma mentok 1,2 miliar. Tentu, dalam kasus seperti itu, kemungkinan besar ada aliran dana yang tidak wajar dan perlu penyidikan lebih lanjut untuk memastikan sumber dana tersebut. Hal ini bisa diindikasikan sebagai praktek korupsi, pencucian uang, atau tindakan ilegal lainnya. Nah, kasus-kasus seperti ini nantinya Cortex dapat men-tracking, baik bagi PNS maupun swasta. Jadi, para oknum nggak bisa ngilak lagi bro ke depan. Dengan jejak digital yang akurat dari Cortex, dapat bertukar informasi secara elektronik dengan instansi yang berkaitan. Kita kembali lagi ke aturan DHE. Selain ada plusnya, tentu juga ada minusnya, terutama bagi para eksportir yang berskala kecil atau menengah. Karena eksportir kecil atau menengah yang tidak memiliki dana yang banyak mungkin mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan operasionalnya sehari-hari. Kalau dana hasil ekspor diwajibkan ditaruh di dalam negeri selama 1 tahun, kemudian dari mana nih para pengusaha kecil atau menengah untuk membayar para karyawan, biaya operasional, dan kembali untuk mengekspor? Nah, meskipun DHE para ekspor ini disimpan di bank lokal dan dapat digunakan untuk agunan untuk kembali mengambil kredit, tapi para eksportir harus membayar bunga sekitar 4,6%. Sedangkan deposito DHE bunganya hanya sekitar 3%. Alias masih rugi bro, 1,6%. Yang artinya, eksportir menghadapi biaya yang lebih tinggi
untuk meminjam dana dibandingkan dengan keuntungan yang mereka peroleh dari menempatkan DHE sebagai deposito. Maka wajar saja nih bila para pengusaha meminta Presiden Prabowo untuk merevisi aturan DHE ini. Tetapi apa jawaban Presiden Prabowo? Presiden Prabowo justru meminta para pengusaha eksportir menaati aturan parkir devisa hasil ekspor. Hal ini bukan tanpa alasan. Pasalnya, banyak perusahaan eksportir yang telah menerima kredit dari bank pemerintah, maka sudah sepatutnya harus menempatkan hasil penjualan ekspor mereka di Bank Indonesia. Dengan semua plus minus ini, kita berharap antara pengusaha dan pemerintah menemukan titik tengah. Setidaknya mungkin bunga kredit dari bank lokal besarannya sama dengan bunga deposito DHE, sehingga kebijakan ini tidak membebani para pengusaha, khususnya eksportir yang kecil dan menengah. Nah, bagaimana nih menurut kalian? Apakah kebijakan menyimpan DHE di dalam negeri 100% selama setahun sudah tepat? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di next video. Dadah!